Baik, kita mulai. Di sana ada awan, ya, ada tumbuhan, kemudian ada, ya, depan kamu pasti ada jalan, ya, ada jalan yang terbuat dari batako atau dari aspal, itu terserah, ya, pasti di situ ada jalan. Kemudian ya kita lihat ini yang berkaitan aja dengan materi ini ada blok listrik, ya, blok listrik. Nah, kita ke belakang, ini ada awan di sana seperti yang pertama itu. Mengapa begitu? Ya, karena ada kaitannya, ya, dengan pembelajaran hari ini. Nah, kemudian ini ada pohon tanaman, ya, banyak di sini, ya, jenisnya apa kita lihat saja. Ini ada lombok, ya. Ini ada sedang berbuah, ya, ada yang berbuahnya warnanya hijau, yang sudah masih hijau. Kemudian ini ada yang buah sudah merah, ya, sudah merah. Kenapa bisa begitu, ya, ini perlu penjelasan lebih lanjut. Kemudian ada juga ini sebelah ada pohon tomat, ya, buah tomat, ya, buah tomat yang bentuknya lonjong begini. Ada juga yang buah tomat itu bentuknya tidak lonjong, ya, tapi ada yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, sangat agung ciptaan Allah itu, ya. Ini ada tomat, kalau kita pegang, kita bau, ya, itu khas tuh, langsung membau karena di daun itu ada kimianya, bahan kimianya, sehingga bisa menimbulkan khas bau. Nah, termasuk ini daun sirsak juga begitu, ada bahan kimianya di dalamnya itu, ya, di dalamnya itu ada bahan kimianya, sehingga kita menimbulkan bau itu, tahu itu daun sirsak, ya. Ini juga ini daun kemangi, ya, itu juga ada bahan kimia di dalam daunnya itu. Nah, kalau ini serai juga bisa kita bau, tapi kita ngamatinya bisa pakai tangan, ya. Itu pinggirnya sangat 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 tajam itu, ya. Itu akan membedakan antara serai dan mungkin tanam rumput yang lain gitu. Kalau misalnya sama-sama bentuknya, ya, bisa diamati dengan yang lain lah, ya. Bagaimana kita menemukan itu namanya gitu, ya. Kemudian dengan cara lain juga, ya, ini ada tanaman yang mau saya ambil ini, ya. Kalau kita remas, kita makan itu rasanya pahit nih, ya. Pahit itu namanya sambiloto itu, ya, pahit. Itu kita cara ngamatinya bisa pakai dimakan itu, ya. Nah, ini juga bisa dibau, ya, bau khas pace, ya. Nah, itu, ya, bisa kita ngamatinya dengan panca indera tanpa alat, ya. Ini juga lagi-lagi kita sebenarnya nggak perlu diputar-putar begitu. Kalau tomat cukup dipegang dan dibau itu juga bisa. Nah, amatan apa lagi selain itu untuk objek IPA-nya, ya. Ya, ada yang daunnya berduri, ya, kita pegang, tanda khas, ya, khas, menunjukkan kekhasan dari makhluk hidup. Nah, objeknya lain lagi IPA, ya, yang tadi makhluk hidup. Nah, sekarang yang benda mati ada batu, ya, ada batu. Pentingnya apa sih batu diamati? Ya, bisa kalian cari nanti di internet, ya, batu diamati, karena macamnya batu, ada yang hias, batu apa. Nah, ini botol, ini masuk objek IPA enggak, ya, masuk objek IPA enggak gitu. Selain itu ini ada air yang untuk tanaman lele ini, ya, air itu termasuk objek IPA apa tidak. Ini nanti saya terangkan di sela-sela video gambar berikutnya. Ini awan, ya, termasuk objek IPA apa enggak. Ya, termasuk objek IPA apa enggak, kan di dalamnya kan terjadi proses, ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ya. Ini tanah, ya, yang dibuat tanah dibuat tumbuh tanaman. Nah, ini ada tanaman yang bentuknya segitiga kayak gini, ya, trisula seperti itu. Kemudian ini juga ada tanaman yang bentuknya trisula, sama bentuknya trisula ini. Nah, kenapa begitu? Ya, Allahu Akbar. Ini menunjukkan kebesaran Allah.
pun bentuknya sama tapi spesiesnya sudah beda ya, penamaan-penamaannya sudah beda. Ini menunjukkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Itu termasuk fungsi IPA kan ya. Salah satu fungsi IPA itu yang ditutup pemerintah untuk menanamkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu fungsi IPA yang pertama. Kemudian ini kalau kalian sakit dan sebagainya, ini ada tanaman ya, ini untuk bisa mengobati asam urat, itu songgolangit namanya, itu mengobati asam urat ya, yang bagus itu. Jadi Allah menciptakan itu untuk apa? Mengembangkan keterampilan ya. Keterampilan apa? Ya keterampilan mengeksplor ya, memanfaatkan itu, keterampilan memanfaat itu ya. Dan bisa juga jadi pengobat apa, di pabrik-pabrik yang mau membuat minuman atau obat dan sebagainya, itu dilakukan dengan cara ilmiah ya, diproses dulu secara ilmiah, tidak serta-merta saya makan ini, minum ini, merebus ini kemudian saya minum, tidak. Ada aturannya, ada nilai ilmiahnya, Kemudian ada sikap juga ya, tidak serta-merta kita mengklaim bahwa ini bagus dan sebagainya, tidak, tapi harus ada sikap ilmiah yang dibuktikan ya, dibuktikan dengan ya, proses metode ilmiah. Oke. Ya, objeknya apalagi selain itu ya, ini ada ayam termasuk objeknya ya, tumbuhan, ayam, hewan, itu manusia juga seperti ini, objek IPA juga. Coba masuknya di mana? Oke. Tanaman yang matang di matang di atas itu juga ada prosesnya tersendiri, proses IPA. Bagi tanaman yang merambat, nah, ini kalau tadi yang tidak pakai alat, ini pakai alat ya. Penggaris itu untuk mengukur ya sejauh mana misalnya ya, tapi penggaris ini hanya mewakili ya, alat ukurnya banyak ya. Dan ada ukur massa itu untuk mengukur banyaknya materi ya, banyak guguran larva dan sebagainya, itu kalau nah ini untuk mengukur waktu ya, punya kesempatan berapa kamu lari ya dari tsunami dan sebagainya, itu kita mengamati gejala alamnya dengan menggunakan alat. Jadi ada yang mengamati dengan alat dan ada yang mengamatinya tanpa alat. Akan alatnya macam-macam nanti namanya itu ya. Kemudian untuk yang ketiga ya, fungsi IPA adalah untuk menguasai ya, siswa harus menguasai konsep IPA. Artinya kita tidak salah kalau sudah kita konsep tanaman yang merambat itu ya digunakan untuk gini ya. Kemudian yang untuk tanaman misalnya tin ini ya, dia tumbuh di mana ya, perlakuannya gimana, banyak air atau tidak ya. Konsep-konsep IPA itu penting ya, untuk masuk konsep IPA. Untuk apa? Tidak salah atau tidak salah membudidayakan dan sebagainya, atau dengan konsep IPA bisa memodifikasi ya, dengan teknologi, menemukan teknologi dan sebagainya. Untuk apa ya? Bekal kalian di masyarakat nanti ya. Itu 3 fungsi IPA sudah terjawab: menanamkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menguasai konsep IPA sehingga nanti akan tercipta teknologi, modifikasi dan sebagainya untuk bekal di masyarakat. Itu 3 fungsi IPA. Nah, objeknya ya itu ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu tadi tanaman, hewan, manusia, itu biotik. Kemudian yang faktor abiotik tadi apa? Itu ada batu ya, ada sepeda, ada botol minuman yang tidak terpakai tadi, kemudian ada batako, dinding tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini termasuk objek IPA. Cuma nanti mempelajarinya itu akan terbagi dalam
ilmu-ilmu keilmuan ya. Biologi itu cabang ilmunya ada banyak ya. Kalau ada mikrobiologi, ada morfologi, ada yang lingkungan apa? Ekologi. Kemudian ada yang mempelajari tentang penyakit, patologi, yang sekarang sedang marak itu virologi, mempelajari tentang virus ya, yang sekarang kita nggak bisa tatap muka karena ada virus, namanya ilmu virologi. Kemudian kalau yang abiotik itu pelajaran tentang fisika. Tadi saya ada gambar setelika ya. Kemudian awan tadi yang nanti bisa turun hujan, hujannya bisa air, bisa air, bisa apa? Bisa butiran es ya. Kemudian tadi ada listrik, ada box listrik tadi itu dipelajari di fisika ya. Di listrik kelistrikan saja itu cabangnya masih banyak juga ya. Kemudian tadi saya tunjukkan ada bau di ini, baunya tomat ini ya. Itu di dalamnya ada bahan kimia khusus yang menunjukkan oh ini tomat. Kemudian ada juga yang tadi daun sirsa juga baunya khas sirsa. Nah, itu juga ada bahan kimia di situ ya. Kemudian saya tunjukkan batu, itu fungsinya apa sih kok batu diciptakan oleh Allah. Nah, batu itu macam-macam ya. Ada batu di SD sudah pernah itu pembagian batu, sampai dari batu yang digunakan untuk hanya sebagai pelapis rumah sampai batu yang sangat berharga. Contohnya berlian, itu hanya batu tapi harganya masya Allah mahal ya. Dan batu-batu apa, batu-batu hias lain ya, batu giok, kemudian batu turmalin yang untuk kesehatan dan sebagainya. Untuk kesehatan itu turmalin sudah dijual online itu yang harganya mahal. Nah itu penting ya, meskipun hanya batu ya. Kemudian tadi botol itu kenapa Pak Kus masukkan ke apotek? Iya, karena bahan dasarnya itu walaupun dari bahan kimia ya, tapi korelasinya, jadi unsur-unsur pembentuknya itu kan juga dari alam ya, meskipun termodifikasi. Contoh gini ya, kalau misalnya ada juga zat warna alami ya toh, dari daun suci atau dari buah bit dan sebagainya, tapi ada juga yang tidak alami kan ya, tapi kan strukturnya hampir sama ya. Jadi itu maka saya masukkan itu memang itu abiotik, tapi meskipun itu dari naturalisasi atau pabrikan ya, perakitan penggabungan dari unsur. Kemudian juga sepeda itu saya katakan abiotik apa? Iya, karena kalau saya protoli itu ada unsur plastik, ada besi, ada aluminium dan sebagainya. Ada besi dan aluminium itu termasuk mineral ya, yang kalau kita kumpulkan kemudian dibentuk akan menjadi seperti itu ya, termasuk krom dan sebagainya masih banyak. Nah ini loh, ini yang tadi karena bentuknya kan kaca ya, maaf, itu kan dari unsur alam juga semuanya itu. Tidak ada bisa walaupun kita bisa buat ya, tapi kita pengetahuannya dari termasuk kaca dan sebagainya itu kan dari alam juga ya, silika dan sebagainya. Makanya kalau ada gunung berapi meletus itu kita pakai masker supaya debu silikanya tidak masuk ke paru-paru yang menimbulkan nanti luka di tenggorokan menjadi radang tenggorokan atau ispa ya. Dan di alam di fisika itu juga ada ilmu yang mempelajari tentang cuaca, klimatologi ya. BMKG itu kantornya, listrik dan sebagainya itu. Oke, kemudian ini sudah tahu ya abiotik cabang ilmunya apa, biologi cabang ilmunya apa, termasuk kalian kalau lihat film Jurassic Park itu ambil dari DNA dinosaurus yang sudah ada kemudian dikembangkan jadi, kemudian ditanam teknologi cloning dan sebagainya, atau teknologi apa namanya, kemudian jadi makhluk hidup yang baru, itu bisa juga terjadi ya. Itu fungsinya kalian untuk mempelajari tentang konsep IPA kemudian mengembangkannya menjadi suatu teknologi ya, teknologi kehidupan maupun teknologi alat ya. Oke. Lalu cara mengamati proses IPA gimana? Objeknya jelas tadi ya, biotik, abiotik, kemudian
cabang ilmunya yang biologi kalian yang biotik tahu, kemudian terakhir ya, cara mengamati objeknya gimana itu? Gimana cara mengamatinya? Ya, cara mengamatinya objek IPA itu ya tadi ngamati dengan panca indera. Prosesnya mengamati dulu, pengamatan, diamati, kok ini hijau, ini merah. Kemudian ini kok nggak subur, ini subur, dulu diamati aja, ya diamati saja. Dan yang proses kedua itu kalian membuat namanya penjelasan. Mengapa kok bisa jadi hijau, jadi merah? Itu dibuat penjelasan dengan apa? Ya metode ilmiah. Ya, nanti kita tinggalkan di di pertemuan selanjutnya ya. Kalau di bahasa kerennya itu membuat inferensi, yaitu mencari penjelasan ya. Itu proses yang kedua, keterampilan proses yang kedua yang harus kalian miliki untuk mempelajari IPA itu mencari penjelasan. Setelah pertama itu pengamatan dengan panca indera dengan alat, kemudian membuat inferensi atau mencari penjelasan untuk itu, mencari hubungan kenapa nggak subur, mungkin tanahnya, mungkin bahan kimianya, atau mungkin ada makhluk hidup di situ, ada hama dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ya, cara mengamati proses IPA itu dengan mengkomunikasikan. Contohnya nih ayam nih ya, kalau saya pakai makanan ini kok misalnya dagingnya kok nggak enak atau berat badannya turun dan sebagainya. Nih kalau misalnya pohon itu saya bungkusi kok jadi busuk ya, kenapa? Komunikasikan, kemudian kasih tahu ke masyarakat caranya supaya buah itu menjadi baik. Ini setrika juga begitu, bagaimana menghemat setrika itu ya, bagaimana cara mengukur yang baik, arah ukurnya kemana, tegak atau miring atau gimana ya, itu penting untuk kalian komunikasikan supaya kalian dapat ilmu ya, ilmunya bisa ditularkan, tidak kamu pek sendiri, dan itu bisa untuk gunakan untuk yang lain gitu, untuk bekal di masyarakat. Nah juga begitu, misalnya waktu, misalnya ini kaitannya dengan secara ekonomi ya, misalnya ayam harus bisa dilempar ke pasaran dua minggu, misal dua bulan gitu, kok sini sampai 2 bulan belum bisa dilempar, kecil-kecil terus ya. Ini ada patokan waktu, jadi orang sudah berpikir oh selama 2 bulan saya dapat keuntungan sekian. Nah itunya kok saya nggak sanggup bisa, berarti itu salah, karena sudah diteliti dan sebagainya, 2 bulan sudah bisa panen. Nah kenapa nggak bisa? Nah ini waktu sudah di otak dulu kan ya, berarti kita komunikasi mengapa tidak, itu kembali ke proses fungsi yang IPA ketiga, kedua ya, mengembangkan keterampilan itu ya, mengkomunikasikan juga. Oh kalau pakai rabuk 100% hasilnya begini, kalau ada campuran tanahnya begini gitu. Kangkungnya menjadi subur, kalau misalnya pupuk penuh itu menjadi tidak subur. Nah kan begitu, itu komunikasikan, harus dikomunikasikan supaya masyarakat tahu kegunaan kalian mempelajari IPA dan tidak sia-sia ilmu kalian yang kalian pelajari ya. Ada juga sih orang yang pelit ilmu, dan itu salah satu yang tidak sikap IPA-nya nggak bagus ya, karena pengembangan sikap IPA itu bagus ya, bisa digunakan untuk bekal di masyarakat. Tidak perlu ditutupi ya, tidak perlu ditutupi, berikan saja ilmunya, jangan khawatir kalau disaingi dan sebagainya kalau dalam ilmu perdagangan ya, karena yakinlah rezeki Allah, yakinlah kepada Tuhan yang Maha Esa ya, terkait dengan fungsi IPA tadi. Oke. Sudah jelas ya, tiga tujuan yang kita capai sudah saya jelaskan. Fungsinya IPA ada 3, objek IPA-nya abiotik, cabang ilmunya banyak, kemudian proses pengamatan IPA itu ada pengamatan itu sendiri, kemudian menjadi penjelasan atau membuat inferensi, yang ketiga mengkomunikasikan. Sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya, nanti dijawab ya di lembar formulir berikut.